Halo teman-teman Smegadia, kembali lagi bersama kami di Smegadia Podcast. Nah, kali ini bersama saya Pak Wital Fahmi ditemani dengan Kak Prodi kita pemasaran tercinta tentunya, Bu Diah Tirahmawati. Di sini saya sebagai Kaprodi Pemasaran. Biasanya saya dipanggil anak-anak yaitu Bu Diah. Tuh ya. Kita mau membicarakan tentang apa, Bu Tata? Kita akan membahas sedikit tentang tahun 2020. Nah, Bu, berhubung ini kan 2 bulan terakhir ya sebelum tahun 2020 berakhir atau kalau kata anak sekarang tuh tahun pandemi lah tahun katanya. Pandemi, ya, nah, betul. Bu Diah sendiri gimana sih menyikapi tahun pandemi ini sendiri? Iya. Tahun pandemi ya, yang namanya pandemi itu kan pasti ada kalau yang sekarang itu suatu virus penyakit yang masuk ke negara kita yang itu imbasnya di semua bidang. Iya, ada bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, semuanya kita terdampak. Kalau yang sekarang yang saya tahu itu banyak sekali yang namanya PHK. Terus untuk yang buka usaha itu sekarang mulai entah itu penjualan atau apa itu sekarang banyak yang menurun gitu. Iya, ya Bu ya. Iya. Nah kalau saya sendiri memang dari awal saya memang sudah mencoba untuk belajar yang namanya bisnis online. Iya. Nah bisnis online apa sih bisnis online itu? Iya. Dan kenapa sih saya kok memilih bisnis online? Kalau bisnis online itu kalau menurut saya ya, bisnis online itu relatif mudah dikerjakan. Nah, tidak hanya insan ekonomi yang terpelajar. Jadi, saya yakin bahwa setiap orang itu bisa menjalankan bisnis karena pada dasarnya bisnis itu adalah suatu kegiatan yang bisa menghasilkan uang, gitu kan? Laba. Kita nggak mungkin jauh-jauh karena memang bisnis itu tujuannya adalah uang, gitu kan ya? Nah, bisnis online itu sangat berbeda dengan bisnis offline, tuh ya. Kalau bisnis online itu banyak, ya memang sih banyak suka dukanya, tuh. Kalau menurut Bu Tata sendiri gimana? Jadi ya memang seperti yang Ibu bilang tadi, banyak juga teman-teman saya atau lingkungan sekitar saya yang terkena PHK gitu Bu. Misalkan 3 bulan ya Bu, mereka di-trainee terus ternyata cuma 1,5 bulan karena dampak ini. Dan ada yang usianya 50 tahun ya Bu, masih kerja di perusahaan aktif terus sudah diberhentikan secara paksa gitu karena peraturan dari pemerintah sendiri, dan akhirnya pun kayak kita nggak tahu gitu loh solusi yang seperti apa kan. Orang-orang awam mungkin nggak tahu ya Bu kalau bisnis online apa sih itu, dan orang tua kebanyakan kan kayak kurang paham gitu ya cara penggunaan teknologinya. Kalau saya gimana? Katakan kalau orang tua atau orang yang lebih berumur di atas kita itu kurang melek digital kan gitu ya. Padahal bisnis online sendiri itu memang basicnya ya memang dari digital, internet ya. Lah itulah yang dinamakan bisnis online. Basicnya dari digital. Apa sih? Kita mungkin modalnya itu sangat kecil Bu. Kalau kita bisnis online modalnya kecil dan kita harus pinter internet. Ya modalnya ya kuota internet itu aja. Terus untuk bisnis online banyak sekali siswa sini juga mulai belajar bisnis online ya Bu ya. Banyak sekali. Apalagi pemasaran ya, marketing ya. Anak-anak ini sudah mulai yang dijual itu ya mulai dari kebutuhannya sendiri. Contoh ada jilbab, ada masker dan lain-lain. Itu biasanya mulai kita ajarkan anak-anak di sini seperti itu. Nah, terus untuk kenapa sih kita milih untuk anak-anak belajar bisnis online? Karena bedanya dengan offline Bu. Kalau offline itu modalnya relatif besar. Nah, kalau online modalnya sangat kecil. Apalagi sekarang ada sistem dropship, ada sistem reseller. Nah, itu mempermudah kita untuk melakukan bisnis online seperti itu. Nah, perbedaan dari dropship dan reseller itu apa sih Bu? Mungkin ada yang belum paham. Kalau dropship sendiri itu adalah contoh ya, saya ini membuka bisnis online. Saya sistemnya ada 2, dropship dan reseller. Kalau reseller itu biasanya kita langsung mendatangi atau menjadi anggota suatu distributor.
seperti Tupperware atau Oriflame itu gitu namanya reseller. Atau member. Kalau dropship juga bisa reseller menjadi sekaligus dropshipper. Nah, kalau dropship itu sistemnya lebih mudah. Jadi contoh ada Bu Tata ya, Bu Tata mau join ke bisnis saya. Nah, Bu, kebetulan saya memang aktif di online shop. Saya mau pesan contohnya ya, jilbab contohnya ya. Ya ini produk saya. Ini juga saya termasuk reseller, bukan saya sendiri yang membuat gitu loh. Jadi, Bu, saya mau pesan ini untuk teman saya yang di Jakarta. Nah, tolong ya Bu ya, tolong bunga artifisial ini dikirimkan ke atas nama ibu ini atau bapak ini yang alamatnya di sini. Jadi saya di situ langsung packing, kemudian saya alamatkan di bapak yang atau ibu tujuannya itu. Nanti ibu yang customernya langsung menerima. Jadi kalau dropshipper itu si penjual atau penjual online-nya itu tidak perlu packing, hanya memesan untuk ibu A atau ibu B seperti itu. Berarti itu namanya dropshipper. Si dropshipnya itu hanya memperoleh sedikit keuntungan gitu ya Bu ya, dari harga yang sudah ibu berikan ke customernya itu tadi. Jadi untuk persiapan pengiriman dan lain itu sudah dibebankan ke si toko utama tadi seperti itu. Itu namanya dropshipper. Tapi kalau reseller tetap dia biasanya member atau anggota, terus kemudian menjual itu atau mendapat diskon biasanya seperti itu untuk reseller. Itu kan salah satu Bu, salah satu kemudahan bisnis online ya sebenarnya. Itu mempermudah kita untuk membuka bisnis online supaya kita mandiri. Terus kalau misalkan pernah nggak sih Bu, ada kan kalau misalkan kita tahu itu ya marketplace kayak Shopee, Lazada gitu kan, kadang ada kayak customer itu yang nakal gitu ya, mereka nggak beli, niatnya nipu supaya kasih bintang 1 supaya semuanya itu lari ke tokonya dia. Kadang di komen gitu. Itu ada. Nah, pernah nggak sih Bu bertemu dengan customer yang dalam tanda kutip agak resek gitu? Alhamdulillah untuk yang di marketplace saya belum pernah mengalami seperti itu. Cuma ya itu tadi, itu dukanya online shop ya. Dukanya online shop itu adalah mendapatkan PHP. Saya tuh kadang sampai niatnya sudah membeli barang untuk pesanan si A, ternyata sampai beberapa bulan bahkan sudah setahun ya, itu masih sudah menjadi stok di rumah itu. Tapi kalau di marketplace alhamdulillah belum pernah itu. Jadi itu dukanya itu kita mungkin mendapatkan PHP dari customer yang belum kita ketahui. Karena memang kalau jualan online atau bisnis online itu jangkauannya lebih luas. Jadi contohnya kita di Surabaya, kalau di pemasaran kan ada yang namanya marketing mix ya, ada 4P. Khususnya di place place. Kalau di offline kita harus menentukan tempat mana sih yang strategis untuk kita membuka toko. Nah, itu dan jangkauannya bisa dijangkau orang sekitar. Lah kalau bisnis online jangkauannya lebih meluas. Kita buka di Surabaya, bisa juga info dari toko kita itu didengar oleh entah itu di Jakarta, di Tangerang dan lain-lain itu. Seperti makanya itu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, apa sih poin-poin utama untuk membuka suatu bisnis online tuh? Siapa tahu teman-teman sekalian ada yang betul. berminat gitu. Berbagi ilmu sedikit ya. Sebenarnya Bu ya? Untuk bisnis online sendiri atau bukan bisnis online, semua wirausaha itu yang harus kita tanamkan pada diri kita itu adalah yang pertama niat. Niat. Semua orang untuk melakukan sesuatu yang pertama harus kita tanam adalah niat. Selain niat, kalau berdagang itu kreatif. Kreatif. Gimana sih? Apa sih kreatifnya dari bisnis online? Nah, kita harus pintar-pintar memilih bisnis apa yang harus kita jalankan. Yang sesuai dengan pasarnya kita ya. Betul. Contoh, di sekitar saya ada yang jualan ini, apa ya yang belum ada? Nah, itu yang saya terapkan. Terus kemudian ada yang lain yaitu sabar. Sabar. Kenapa kok kita harus sabar kan gitu ya? Sabar sendiri itu ketika kita menghadapi customer yang tadi itu ya PHP, apalagi kalau online ceriwis, ada yang cuma tanya, gitu. Cuma tanya harga, kita harus sabar. Namanya
tanya harga itu sudah haknya calon customer kan gitu ya. Itu untuk sabarnya. Telatennya memang apa ya? Toko online itu biasanya labanya tidak sebesar toko offline. Seperti itu. Jadi sedikit-sedikit asal ngumpul seperti itu. Itu untuk telaten. Itu aja sih Bu yang pesan atau modal utama dari pebisnis online. Kalau masalah modal nanti pasti adalah pokoknya ya. Bu Diah sendiri buka bisnis online itu sudah dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Saya online itu sebenarnya baru-baru aja kalau online 2018 sepertinya. Nah itu kan sebelum pandemi ya Bu. Belum kembali lagi ke sebelumnya, gimana caranya Ibu kan pasti sudah bertahan, tahu nih gitu ya? Bukan kayak gimana ya, kayak ini pembeli yang penipu nih, bahasa kasarnya kayak gitu. Ini pembeli yang asli nih, gimana sih kayak kalau cara menyiasati ya atau ciri-cirinya apa gitu ya. Kebetulan kalau di marketplace Bu, di Shopee dan lain-lain itu jarang sekali kita menemui pembeli yang seperti itu, karena untuk transaksi itu kalau di Shopee kalau di Shopee itu transaksi semuanya sudah diatur Shopee. Nah, si customer itu membayar di Shopee, baru kalau barang sudah nyampe kita konfirmasi, si customer konfirmasi pembayaran, baru kita ambil uang yang digital tadi. Tapi kalau di bukan marketplace itu rawan sekali. Biasanya saya telusuri dengan Google. Biasanya kan dari Facebook ya, dari Facebook dan lain-lain. Lah saya telusuri akunnya, Instagram dan lain-lain seperti itu. Seperti itu. Ya kalau setahu saya di teman saya itu pernah juga dan parahnya itu tuh akun Shopee Bu. Gitu. Jadi caranya dia melacak itu penipu atau bukan, dia cari alamat pembelinya itu tadi aplikasi Google Map. Jadi kok ini alamatnya agak meragukan. Nah karena itu akhirnya dia nggak tidak meneruskan transaksinya seperti itu. Nah ini masukan bagus sekali nih ya. Jadi untuk masukan buat calon pebisnis online tuh ditutup. Untuk teman-teman yang ingin membuka bisnis online ada 3 tadi poinnya: niat, telaten, sabar. Lalu apa ya tadi? Berani menunggu lah intinya, dan jangan mengharapkan laba yang tinggi. Kreatif juga Bu. Kreatif juga, yang tadi kreatif. Sekian dari materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.